Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Handayani dari kelas FA 201B dengan dosen pengampu Rizky Nifsi Ramdini, Magister Sains. Program Studi Diploma 3 Farmasi, Akademi Farmasi Cendekia Farma Husada. Pada kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang penelitian uji aktivitas antibakteri terhadap ekstrak etanol bunga dan biji tanaman pacar air, bahasa ilmiahnya Impatiens balsaminae, terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan Escherichia coli secara in vitro. Penelitian ini dibuat oleh Sang Made Adi Budiana, Novel S. Kojong, Devni Sylvia Wewengkang, Prodi Farmasi FMIPA Unsrat, Manado. Tanaman pacar air atau Impatiens balsaminae adalah salah satu tanaman yang banyak digunakan untuk pengobatan, karena telah banyak diteliti bahwa di dalam kandungan tanaman pacar air, pada bagian bunganya mengandung antosianin dan camphorol, sedangkan pada biji mengandung senyawa saponin dan fix oil. Antosianin selain sebagai antioksidan, juga sebagai antivirus dan antimikroba. Kemudian pada senyawa saponin yang berada di bagian bijinya, berfungsi sebagai antibakteri. Oleh karena itu, dalam penelitian kali ini kita akan menguji apakah benar di dalam tanaman pacar air mengandung senyawa antibakteri atau antimikroba. Tujuan penelitian kali ini yaitu untuk menguji aktivitas antibakteri dan perbedaan konsentrasi antara ekstrak etanol bunga dan bagian bijinya yang terdapat pada tanaman pacar air terhadap penghambatan pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan Escherichia coli. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam penelitian kali ini yaitu alat-alatnya ada Erlenmeyer, gelas ukur, gelas kimia, tabung reaksi, rak tabung, pipet tetes, penangas air, blender, ayakan dengan nomor mes 200, kaca arloji, timbangan analitik, labu ekstraksi atau labu ukur, batang pengaduk, stirrer, cawan Petri, rotary evaporator, jarum OC, pinset, inkubator, laminar airflow, termometer, pencadang baja, autoclave, mikropipet, mistar berskala, kertas saring nomor 1, kertas label, aluminium foil, dan alat fotograf. Kemudian bahan-bahannya ada bunga dan biji pacar air sebagai sampel yang akan kita gunakan. Kemudian bakteri ujinya yang telah diinokulasi, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan Escherichia coli. Kemudian aqueous steril yang akan kita gunakan untuk pembuatan larutan dengan kontrol negatif. Kemudian etanol 96%, dan antibiotiknya kita gunakan ciprofloxacin 500 mg yang akan kita lakukan pembuatan larutan dengan kontrol positif. Kemudian nutrien agar, H2SO4, BaCl2, 2H2O, dan NaCl. Metode percobaannya ada beberapa tahap. Yang pertama, persiapan sampel. Sampel bunga dan biji diambil dan dibersihkan dari kotoran yang menempel. Kemudian dicuci dengan air mengalir hingga bersih, kemudian ditiriskan dan dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Tahap selanjutnya yaitu pembuatan ekstrak. Simplicia serbuk biji dan bunga pacar air ditimbang masing-masing sebanyak 100 gram menggunakan timbangan analitik. Kemudian masing-masing serbuk dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian direndam dengan etanol 96% sebanyak 500 ml. Kemudian ditutup mulut Erlenmeyer dengan aluminium foil dan didiamkan selama 5 hari, sambil sesekali diaduk. Kemudian setelah 5 hari, sampel tersebut disaring menggunakan kertas saring dengan nomor 1 dan mendapat filtrat 1 dan ampas yang pertama. Kemudian dari ampas 1 ini direndam kembali dengan etanol 96% sebanyak 250 ml, lalu ditutup dengan aluminium foil dan didiamkan lagi selama 2 hari sambil sesekali diaduk. Kemudian setelah 2 hari, sampel disaring menggunakan kertas saring dengan nomor 1, sehingga menghasilkan filtrat 2 dan ampas 2. Kemudian filtrat 1 dan filtrat 2 dicampur, kemudian dievaporasi menggunakan rotary evaporator, sehingga menghasilkan ekstrak kental dari biji dan bunga pacar air.
Ekstrak kental yang didapat kemudian didiamkan pada suhu ruangan sekitar 25 derajat Celcius hingga seluruh etanol yang terkandung menguap. Kemudian ekstrak ditimbang dan disimpan pada wadah tertutup rapat untuk digunakan pada penelitian. Selanjutnya, sterilisasi alat. Alat-alat yang berbahan kaca seperti Erlenmeyer, gelas ukur, tabung reaksi, dan lain-lain yang berbahan kaca disterilisasi menggunakan autoklaf dengan suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer selama 15-20 menit. Kemudian alat-alat yang seperti jarum OC, pinset yang berbahan stainless disterilisasi dengan cara fiksasi dengan api Bunsen. Selanjutnya yaitu pembuatan larutan dengan kontrol positif dan negatif. Untuk kontrol positif digunakan tablet antibiotik yaitu ciprofloxacin 500 mg yang digerus hingga halus, kemudian ditimbang sebanyak 50 mg. Setelah itu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan dilarutkan dengan aqua steril sebanyak 50 ml. Dikocok hingga homogen. Kemudian sebanyak 1 ml dari larutan tersebut diambil dan dipindahkan pada tabung reaksi. Kemudian ditambahkan aquades kembali sebanyak 10 ml. Sehingga didapatkan konsentrasi ciprofloxacinnya 5 mikrogram per 5 mikroliter. Kemudian untuk kontrol negatif hanya digunakan aquades steril sebanyak 50 ml. Kemudian pembuatan larutan ujinya. Larutan uji dibuat dengan berbagai macam konsentrasi, yaitu 10%, 20%, 40%, dan 80%. Kemudian sebanyak 8 buah tabung reaksi disiapkan, lalu diberi label konsentrasinya. 8 buah tabung ini dibuat untuk sampel bunga dan sampel biji dengan konsentrasi 10, 20, 40, dan 80%. Kemudian ekstrak bunga dan biji masing-masing ditimbang sebanyak 1 gram, 2 gram, 4 gram, dan 8 gram. Karena kita mau membuat konsentrasi 10%, 20%, 40%, dan 80%. Kemudian masing-masing sampel yang telah ditimbang dimasukkan ke dalam tabung reaksi sesuai label konsentrasinya. Kemudian ditambahkan aquades steril sebanyak 1 ml. Kemudian masing-masing tabung reaksi dikocok hingga homogen. Kemudian pada pembuatan suspensi bakteri digunakan larutan NaCl 0,9% sebanyak 3 ml yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian bakteri ujinya yang telah diinokulasi diambil menggunakan jarum OC steril yang sesekali difiksasi setelah dan sebelum pengambilan bakteri ujinya. Lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang telah diisi larutan NaCl. Kemudian diperolehlah kekeruhan yang sama dengan kekeruhan larutan McFarland. Pada pembuatan media yang digunakan dalam penelitian ini yaitu media nutrien agar. Nah, media nutrien agar ini digunakan sebagai media agar miring, media dasar, dan media pembenihan. Untuk membuatnya, yaitu pada lapisan dasar, untuk membuat lapisan dasar sebanyak 10 ml Na dari media dasar dituangkan ke dalam sejumlah 18 cawan Petri, kemudian didiamkan hingga padat. Kemudian setelah padat, pada permukaan lapisan dasar diletakkan sebanyak 7 pencandang baja dengan jarak yang sesuai, yang nantinya akan diletakkan masing-masing sampel. Kemudian akan terlihat zona bening di sekitar pencandang baja. Kemudian suspensi bakteri dicampurkan ke dalam media pembenihan nutrien agar. Kemudian, uji aktivitas antibakteri secara in vitro. Yang pertama, yaitu siapkan cawan Petri yang telah diisi media Na yang telah padat. Kemudian, masing-masing larutan yang telah dibuat, seperti larutan berbagai konsentrasi dari yang ekstrak bunga dan ekstrak biji, dengan konsentrasi 10, 20, 40, dan 80%. Kemudian larutan kontrol negatif dan larutan kontrol positif. Masing-masing diteteskan pada sumuran atau pecandang baja tadi
yang berbeda sebanyak 50 mikroliter dengan menggunakan mikropipet. Jadi ditetesinnya masing-masing yang dengan jarak yang sesuai agar tidak terlalu mepet ya, atau tidak terlalu berdempetan. Kemudian setelah semua selesai, cawan Petri diinkubasi dalam inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Nah, tadi uji aktivitas bakteri ke tahap yang terakhir. Kemudian ini pengamatan hasil dan pengukurannya ya. Pengamatan dapat dilakukan setelah masa inkubasi, yaitu 1 kali 24 jam atau selama 1 hari. Kemudian diamati daerah yang bening di daerah sekitar pecandang baja yang merupakan daerah kepekaan bakteri terhadap antibiotik pada bahan uji yang dinyatakan dengan lebar diameter zona hambat. Jadi, lebar antara pecandang baja yang terdapat zona bening, itulah yang disebut dengan daerah kepekaan bakteri terhadap antibiotik atau zona bening atau zona hambatnya. Kemudian, zona hambat diukur dengan mistar berskala milimeter dengan cara mengukur diameter keseluruhan dikurangi dengan diameter sumuran. Diameter sumurannya yaitu 8 mm. Kemudian, diameter zona hambat yang dihasilkan adalah kekuatan daya antibakteri terhadap penggolongan, sesuai penggolongan Davis and Stout. Kemudian menganalisis data. Analisis datanya, data hasil pengujian aktivitas ekstrak etanol bunga dan biji pacar air, bahasa ilmiahnya Impatiens balsamina L, terhadap diameter zona hambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan Escherichia coli dianalisa secara statistik menggunakan metode one-way ANOVA atau analisa varian satu arah dengan program Statistical Product Service Solution atau SPSS 17 dengan taraf kepercayaan 95% atau alfa 0,05, kemudian dilanjutkan dengan uji Duncan. Kemudian hasilnya, pada ekstraksi, hasil maserasi untuk mendapatkan kekentalannya, pada bunga pacar air, filtrannya berwarna merah kecoklatan. Pada biji pacar air, filtral yang kental berwarna kuning bening. Kemudian masing-masing filtral diuapkan menggunakan rotary evaporator hingga memperoleh ekstrak kental. Kemudian jumlah ekstrak kental yang diperoleh setelah diuapkan dengan rotary evaporator yaitu pada bunga pacar air sebanyak 15,8 gram, pada biji pacar air sebanyak 2,4 gram. Kemudian, hasil dari uji aktivitas antibakteri dengan menggunakan metode difusi agar, difusi Kirby, dan Baur yang dimodifikasi. Ini sudah ketentuannya ya. Kemudian, ekstrak etanol bunga pacar air didapatkan hasilnya pada konsentrasi 10%, 20%, 40%, 80%, kemudian dengan kontrol positif dan negatif. Di sini nama-nama bakterinya untuk Staphylococcus aureus, di sini Pseudomonas aeruginosa dan Escherichia coli. Pada ekstrak etanol bunga pacar air dengan konsentrasi 10%, untuk bakteri ini Staphylococcus dia 8,33 mm. Pada Pseudomonas aeruginosa 8,50 mm, kemudian pada E. coli 7,38 mm dan seterusnya. Bisa dilihat perbandingannya untuk kontrol negatif karena hanya menggunakan aqua D steril, maka tidak terbentuk zona hambat, yaitu 0 ya, 0 semua, jadi tidak membentuk zona hambat. Tetapi pada kontrol positif, di sini yang paling tinggi di antara konsentrasi pembuatan larutan ini ya, 10, 20, 40, 80, dan 80%. Dengan menggunakan antibiotik ciprofloxacin tadi, kontrol positif atau menggunakan kontrol positif, terbentuklah zona hambat yang lebih lebar
lebih banyak ya. Staphylococcus aureus dia 23 mm, Pseudo aeruginosa sama 23 mm, dan E. coli 22,33 mm. Kemudian hasil pada ekstrak etanol biji, bagian biji, pacar air, dengan konsentrasi 10%, 20, 40, 80, kontrol positif dan negatif. Kemudian pada ekstrak bijinya, di sini lebih sedikit ya daripada yang bunga tadi. Di sini pada 10%, Staphylococcus aureus hanya zona hambatnya 3,50 mm. Kemudian Pseudomonas aeruginosa 3,38 mm, E. coli 3,66 mm. Dan seterusnya. Bisa kita lihat perbandingannya dengan yang bunga tadi ya. Yang bunga dia lebih banyak zona hambatnya, lebih luas. Kemudian analisis data, hasil data ANOVA dan uji Duncan pengujian aktivitas ekstrak etanol bunga dan biji pacar air terhadap diameter zona hambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan Escherichia coli menunjukkan nilai yang signifikan. Atau P-nya kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa antara kontrol positif dan keempat konsentrasi ekstrak bunga dan biji pacar air memberikan efek aktivitas yang berbeda terhadap penghambatan pertumbuhan ketiga bakteri tersebut. Sedangkan untuk kontrol negatif tidak memberikan aktivitas sama sekali terhadap ketiga bakteri uji. Karena kontrol negatif menggunakan aquadesteril ya, hanya aquadesteril sehingga tidak menimbulkan efek apa-apa atau tidak menimbulkan zona hambat sama sekali. Kemudian pada ekstrak etanol bunga dan biji pacar air untuk semua bakteri uji pada konsentrasi 10, 20, 40, dan 80%. Yang menunjukkan efek antibakteri yang paling baik yaitu konsentrasi ekstrak 80%, sedangkan efek antibakteri yang terkecil yaitu konsentrasi 10%, meskipun masih ada zona hambatnya pada konsentrasi 10%, tetapi itu yang terkecil ya. Dari data-data yang telah kita dapat, maka kategori untuk bunga dan biji pacar air yaitu dengan kekuatan daya antibakterinya dia yang kuat ya, 10 hingga 20 mm. Karena tadi pada bunga dengan 80% hingga 19 mm. Tetapi di sini yang lebih kuat yaitu pada bagian bunganya. Di sini terdapat grafik ekstrak etanol bunga pacar air dengan kepekaan konsentrasinya ya. Pada konsentrasi 10%, di sini yang paling kecil yaitu Escherichia coli. Kemudian Staphylococcus aureus dan yang lebih tingginya Pseudomonas aeruginosa. Kemudian pada konsentrasi 80%, E. coli lebih tinggi, lebih lebar zona hambatnya dibandingkan dengan Pseudomonas aeruginosa. Kemudian pada ekstrak etanol biji pacar air dengan konsentrasinya dan lebar diameter zona hambatnya. Di sini pada 10% yang paling kecil yaitu Staphylococcus aureus, kemudian Escherichia coli, dan yang lebih tingginya lagi, yang lebih luas zona hambatnya, Pseudomonas aeruginosa. Kemudian pada 80% konsentrasinya, yang lebih tinggi yaitu Escherichia coli, kemudian di bawahnya ada Staphylococcus aureus, dan yang terakhir Pseudomonas aeruginosa yang paling kecil zona hambatnya pada konsentrasi 80%. Nah, kemudian bahan senyawa kimia yang terkandung pada tanaman pacar air atau Impatiens balsamina L yaitu ada flavonoida, saponin, antosianin, steroida, dan glikosida. Pada penelitian ini digunakan bagian bunga yang mengandung antosianin dan kamperol
dan biji pacar airnya mengandung saponin dan fixed oil. Oleh karena itu, penghambatan pertumbuhan bakteri diduga oleh adanya kandungan senyawa saponin, kamperol, dan antosianin. Mekanisme kerja senyawa antibakteri yang terkandung dalam bunga dan biji pacar air. Pada bagian bunganya tadi, bagian bunga dan biji, di sini ada saponin, kamferol, dan antosianin yang berperan sebagai antibakteri maupun antimikroba. Kalau pada saponinnya, bekerja sebagai antibakteri dengan cara merusak membran sitoplasma dan membunuh sel, sehingga saponin dapat menyebabkan denaturasi protein atau merusak protein, sehingga membran sel akan rusak dan lisis. Kamferol merupakan flavonoid golongan flavon yang memiliki potensi sebagai antioksidan dan antibakteri. Di sini ada kandungan flavonoidnya berfungsi sebagai antibakteri dengan cara mengikat protein bakteri sehingga menghambat aktivitas enzim yang pada akhirnya mengganggu proses metabolisme bakteri. Kemudian pada antosianin juga merupakan flavonoid yang merupakan golongan terbesar dari senyawa fenol. Mekanisme kerjanya yaitu mengaktifasi protein enzim pada membran sel dan menyebabkan struktur protein menjadi rusak atau terdenaturasi juga ya, sama tadi seperti saponin. Kesimpulannya, pada penelitian ini, yaitu ekstrak etanol bunga dan biji pacar air atau Implantiris balsaminae memiliki aktivitas antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan Escherichia coli. Kemudian, pada ekstrak etanol bunga pacar air memiliki zona hambat yang lebih tinggi, termasuk dalam kategori yang kuat, dibandingkan dengan ekstrak etanol bagian biji pacar air. Kemudian, semakin tinggi konsentrasi ekstrak yang diberikan, maka akan semakin tinggi pula zona hambatnya. Dan sarannya, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kandungan senyawa spesifik sebagai antibakteri pada tanaman pacar air. Kemudian, perlu dilakukan uji praklinis dan toksisitas pada ekstrak etanol bunga dan biji pacar air untuk mengetahui dosis yang tepat dan aman dalam penggunaannya. Walaupun ini adalah obat-obat herbal ya, jadi tetap harus ada uji praklinis untuk agar mengetahui dosis amannya, seperti itu. Sekian presentasi dari saya tentang penelitian ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah dalam penyebutan, salah dalam pemahaman. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.